semua. Hari ini Abim akan membawakan cerita berjudul Petualangan Mencari Makna Beribadah, karya Arya Abimana. Alkisah. Di sebuah desa bernama Argapura, hiduplah seorang anak bernama Denis. Ia adalah anak yang sangat suka beribadah, dan ia ingin menjadi seorang ustaz. Setiap pagi dia bangun sebelum azan subuh berkumandang dan membantu ibunya. Yang lebih penting, dia tak pernah absen untuk mengaji di surau. Namun pada suatu hari, hati kecilnya sedang tertutup oleh awan gelap. Ia merasa malas sekali untuk beribadah. Ia lebih memilih untuk bermain game bersama temannya daripada pergi ke masjid bersama ayahnya. Lalu ia mendatangi ayahnya dan berkata, "Ya, kenapa sih kita harus beribadah terus? Aku kan capek. Mending aku main game aja sama teman-teman aku. Lebih bagus lagi main game daripada beribadah." Ayahnya dengan bijak menjawab, "Memang main game itu bagus buat kamu sama teman-temanmu, tapi kamu jangan lupa sama akhirat. Game itu untuk di dunia, kamu jangan sampai lupa di akhirat nanti. Kalau ayah ceritakan sekarang, mungkin kamu bakal lupa mendengarnya. Mending besok pagi kamu temui kakekmu di desa Pandawa." "Ah, males saya. Di Pandawa kan jauh. Aku harus mendaki gunung. Ya, aku harus masuk ke hutan belantara. Kan capek. Mending aku buat TikTok aja." Beribu cara dilakukan oleh ayahnya untuk membujuk Denis pergi ke rumah kakeknya. Keesokan harinya, dengan ragu, Denis pun berangkat ke rumah kakeknya. Perjalanan sangat jauh sekali. Ia harus melewati sungai-sungai kecil, memasuki hutan belantara, dan yang paling penting, dia harus memanjat bebatuan terjal. Saat sudah sampai di desa Pandawa, dia langsung berlari ke rumah kakeknya. "Tok tok tok tok. Assalamualaikum, kakek, ini Denis." "Assalamualaikum, kek." 3 kali Denis memanggil kakeknya, tak ada menjawab. "Di mana kakek?" tanya Denis. Lalu Denis teringat jika dulu kakeknya sering pergi ke gua yang berada di desa. Dia langsung lari ke gua itu. Setelah sampai di mulut gua, ia langsung mendengar ada seorang yang membacakan syair yang begitu merdu sekali. Syair itu berbunyi, "Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama." Dia langsung mencari dari mana suara itu berasal. Dia memasuki mulut gua dan dia menemui banyak sekali tulisan dan lukisan gua. Namun ada satu lukisan yang sangat mencolok di matanya. Dia langsung memandangi lukisan itu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang kakek tua yang berjalan dari dalam gua. Ternyata itu adalah kakeknya yang bernama Aswatama. "Kakek sudah tahu maksud kamu datang ke sini tuh. Kamu sudah lihat kan apa ini lukisan-lukisan. Jadi lukisan ini adalah Gurindam 12. Ada satu syair yang ditulis oleh Raja Ali Hadi pada tahun 1847. Walau udah lebih dari 100 tahun, tapi syairnya masih cocok sudah sekarang. Karena dia berisi banyak sekali petuah-petuah tentang kehidupan." Kalian semua mau dengar nggak syairnya gimana? Oke, aku akan membacakan salah satu bait dari Gurindam 12 pasal yang pertama. "Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia menyala.
Jadi, kalau kita kenal Allah, kita akan tahu sampai mana batas kita. Dan kita akan tahu kalau hidup itu bukan cuma untuk berbuat baik, tapi hidup untuk berbuat baik, bukan cuma untuk bersenang-senang. Tapi kan sekarang zamannya udah modern. Aku lebih percaya juga daripada gurindam-gurindam ini. Aku juga bisa main di AI. Aku tinggal masukin aja, buatkan syair yang bertema agama. Kan selesai Memang sekarang teknologi udah bersana, tapi kamu harus tahu banyak sekarang anak-anak usia yang gampang ikut-ikutan. Suka berbicara kasar di medsos, buat-buat tren TikTok. Ingat nak, kalau teknologi itu boleh kita kejar, tapi beribadah jangan sampai tertinggal. Setelah Dennis mendengarkan nasihat dari kakeknya itu, ia langsung bergegas pulang ke rumahnya. Ia menemui ayahnya dan bercerita semua apa yang dia tahu. Mulai dari apa itu gurindam, siapa yang membuat gurindam, dan kapan gurindam itu ditemukan. Semangat Dennis langsung muncul kembali untuk menjadi seorang ustaz. Ia sekarang menjadi lebih sering untuk beribadah lagi, karena dia tahu beribadah bukan sekedar kewajiban, tapi ada makna di dalamnya. Jadi segitu dulu ya cerita aku teman-teman. Izinkan aku berpantun ya. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, singgah sebentar membeli roti. Hidup tak berguna jika tak beriman. Jalankan ibadah, mari kita nikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.